Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih terhadap waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha mempresentasikan proses dan fungsi manajemen. Baik, kita ketahui makna manajemen adalah mengelola, yaitu mengatur. Tentu di dalam mengelola tersebut memiliki komponen-komponen apa saja yang harus dilakukan dalam mengelola dalam suatu hal atau organisasi atau perusahaan. Komponen pertama yang dimiliki oleh proses manajemen adalah perencanaan. Menetapkan tujuan dan target, yakni menyusun strategi dan program untuk mencapainya. Kemudian pengorganisasian. Maksudnya membagi tugas dan tanggung jawab yang membangun struktur organisasi yang efektif. Berikutnya pengarahan, motivasi dan memimpin karyawan, memberikan arahan dan instruksi yang jelas. Kemudian pengendalian, memonitor kinerja dan hasil. Ini memonitor kinerja dan hasil, memastikan pencapaian tujuan dan target, melakukan koreksi jika diperlukan. Jadi ini komponen proses manajemen. Sehingga maksudnya dari proses-proses tadi itu menjadi fungsi manajemen itu sendiri. Proses manajemen adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini tadi proses manajemen memiliki beberapa langkah yang telah kami sebutkan. Ini perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikutnya fungsi manajemen. Tadi adalah proses manajemen. Berikutnya fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah tugas-tugas utama yang dilakukan dalam proses manajemen. Dalam hal ini juga fungsi manajemen memiliki rangkaian atau memiliki macam-macam. Di antaranya adalah sama tadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan ada tambahan di sini terkait dengan fungsi manajemen adalah koordinasi, yakni menyelaraskan dan mengintegrasikan semua kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini fungsi manajemen. Jadi antara proses dan fungsi ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara proses dan fungsi adalah saling keterkaitan. Nah, untuk memahami proses dan fungsi manajemen, kita ambil contoh dari suatu kejadian. Yaitu seorang manajer perusahaan ingin meningkatkan penjualannya. Dia memulai dengan yang pertama, merencanakan strategi baru, yaitu dengan meningkatkan iklan dan promosi. Kemudian dia melakukan langkah kedua, mengorganisir timnya dengan menugaskan beberapa orang untuk fokus pada iklan dan promosi. Kemudian yang ketiga, dia mengarahkan timnya dengan memberikan pelatihan dan motivasi. Dan terakhir, dia mengendalikan kemajuan timnya dengan memantau hasil penjualan dan melakukan koreksi jika diperlukan. Ini sebagai contoh supaya kita lebih paham. Ya, fungsi dalam proses di atas manajer perusahaan, nggak perlu ya, ini lanjut saja. Kesimpulan, proses dan fungsi manajemen adalah dua hal yang saling terkait. Proses manajemen adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan fungsi manajemen adalah tugas-tugas utama yang dilakukan dalam proses manajemen. Jadi rangkaiannya ini antara proses dan fungsi saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Next, lanjut saja. Baik, lanjut karena waktunya juga mepet. Lewati aja. Baik. Oke, sama dengan tadi. Langsung aja masuk yang kedua, manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah sistem untuk mengelola kinerja individu dan tim dalam sebuah organisasi agar mencapai tujuan bersama. Sistem ini membantu organisasi untuk memastikan bahwa karyawannya bekerja secara efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan. Jadi lebih menuju ke arah sistem terkait dengan apa itu manajemen kinerja ini. Ya, jadi sistem pun juga tidak bisa meninggalkan antara proses dan fungsi manajemen di depannya. Ya, jadi kita jelas harus ada proses, fungsi, dan juga ada sistem terkait dengan kerja yang dilakukan oleh para karyawan. Ya. Manajemen kinerja juga memiliki komponen-komponen, di antaranya adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengembangan kinerja, peninjauan kinerja, dan yang terakhir adalah penghargaan kinerja. Next, saya lewati aja ini, tidak perlu saya sampaikan terkait dengan pembahasan macam-macam komponen tersebut. Kesimpulan, manajemen kinerja adalah sebuah sistem yang penting untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem ini membantu organisasi untuk memastikan bahwa karyawannya bekerja secara efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan. Next, jadi sudah jelas ya. Baik, lanjutnya masuk kepada posisi saya saat ini karena saya di Rumah Sakit Al-Irsyad sebagai Pimroh dan kebetulan ditunjuk diamanahkan sebagai supervisor Pimroh. Selengkapnya akan saya sampaikan terkait dengan Pimroh itu apa sebelum menginjak pada maknya supervisor itu sendiri. Ya, mohon ditunggu sebentar. Baik, terima kasih telah menunggu. Dan apapun saat ini saya berposisikan ada di posisi sebagai Pimroh dan sekaligus supervisor. Terlebih dahulu kami kenalkan Pimroh, bimbingan kerohanian yang ada di rumah sakit. Kebetulan saat ini kita rumah sakit Al-Irsyad kita lagi menuju syariat, sehingga Pimroh pun juga termasuk suatu unit yang memang harus disediakan oleh pihak rumah sakit berdasarkan buku pedoman untuk rumah sakit menuju syariat, menuju syariah dari MUI. Yang pertama, rumah sakit memberikan Pimroh kepada pasien. Sekilas apa yang dilakukan oleh Pimroh di rumah sakit Al-Irsyad adalah yang pertama, memberikan motivasi, edukasi, doa kepada pasien terhadap apa yang diedukasi, apa yang dimotivasi adalah terkait dengan tentunya bagaimana cara ibadahnya, terkait dengan dia sakitnya, bisakah dia sudah melakukan ibadah saat sakit. Nah, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah doa. Nah, di sini MUI di dalam buku tersebut merujuk pada surat Fusilat, tidak perlu saya baca karena banyak. Sekilas saja saya kenalkan terlebih dahulu terkait dengan program Pimroh, yaitu sendiri seperti apa berdasarkan rujukan buku dari MUI. Mudah-mudahan selengkapnya nanti saya bisa mempresentasikan pada waktu dan kesempatan yang lebih panjang lagi. Yang pertama, seperti itu menyediakan Pimroh. Kemudian berikutnya, next aja nanti mudah-mudahan bisa saya jelaskan satu persatu ini. Nah, rumah sakit memberikan pelayanan pendampingan kepada pasien yang mempunyai permintaan khusus. Ini tugas Pimroh yang lebih khusus ya. Jadi karena adanya Pimroh tadi itu bisa memberikan layanan khusus terhadap permintaan pasien. Ini masih dalam berdasarkan buku dari MUI tadi itu. Ya, next lanjutnya. Nah, kemudian ini kita akan jadikan unggulan ya dibandingkan rumah sakit yang lainnya, masih berdasarkan
buku panduan MUI. Ini rumah sakit menyediakan upaya pelayanan penata laksanaan ruqyah syariah. Nah, terkait dengan apa SOP-nya? Nanti akan saya bikinkan satu persatu. Kemudian juga rumah sakit memberikan pelayanan kepada akhir kehidupan secara syariat. Demikian pula yang terakhir, rumah sakit memberikan pemuliaan jenazah secara syariat. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa mempresentasikan terkait dengan program Bimroh ini di lain waktu yang lebih panjang insya Allah. Karena waktu yang membatasi kita cukup sekian dari saya terlebih dahulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.